kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Ibadah umum pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 dilaksanakan satu kali dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mempersiapkan diri kita untuk membangun hubungan yang semakin erat dengan Tuhan melalui doa puasa yang diadakan pada tanggal 5 Januari 2024 sampai tanggal 13 Februari 2024 yang dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan hari Jumat dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Mari kita membangun keintiman kita dan relasi kita dengan Tuhan melalui embun sorgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis dimulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pukul 19 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dilaksanakan secara onsite di gereja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Dan jangan lupa untuk di-share kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara jemaat Tuhan. Selamat hari Natal. Biarlah kita bersuka cita karena Kristus telah hadir di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita memuji Dia, menyambut kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Yeay. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Surga disembah, Kristus Raja yang bakar, lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam raga dikenal firman Allah yang kekal, dalam mana yang kudus nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Biarlah kehadiran Tuhan nyata di dalam hidup kita. Gloria, muliakan Tuhan.
pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga terang Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan hadir di dunia ini. Engkau datang menyelamatkan kami umat-Mu yang berdosa. Engkau memberikan hidup yang kekal bagi kami, sehingga kami menjadi pribadi yang merdeka di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih. Haleluya. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku.
lemas kau menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kau hadir bagi hidupku, menyelamatkanku, Yesus. Bersyukur karena anugerah-Mu teramat besar bagiku, karena kasih setia-Mu. Bersyukur hanya Kau Allah yang layak ku tinggikan. Kau datang ke dunia, Kau memberikan kehidupan, Kau berikan keselamatan bagi hidupku yang berdosa. Kaulah Allah, Kau penuh kasih, Kau Bapa yang kekal. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan, Raja di atas segala raja, yang telah rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami umat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Shalom ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini kita memperingati hari kelahiran Kristus Yesus Tuhan kita. Sekaligus merupakan satu sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Di mana sebagaimana tema hari ini atau topik dari khotbah 25 Desember 2025 ini adalah kemuliaan hanya bagi Tuhan dan damai sejahtera di bumi. Glory only to God and peace on the earth. Saudara-saudari, berita kelahiran Kristus pertama kali disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala yang sedang berjaga-jaga untuk menjaga kawanan domba di padang di tengah malam. Malaikat Tuhan mendatangi mereka dan memberitahukan akan kelahiran Kristus di Bethlehem sebagaimana dituliskan oleh Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah." Katanya ayat 14, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan kepada kita." Berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Atas kelahiran Kristus itu, maka para malaikat Tuhan bernyanyi, "Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kata kemuliaan, damai sejahtera di bumi dan manusia yang berkenan kepadanya menjadi bertalian di mana pada waktu mula manusia jatuh ke dalam dosa, hal ini tidak terjadi. Manusia dengan Allah terpisah dan karena itu damai sejahtera di bumi menjadi sirna dan manusia menjadi seteru Allah. Kemahakarya dan kedahsyatan karya Allah untuk menggenapi janjinya menyelamatkan buatan tangannya yang begitu mulia seringkali tidak dapat dipahami dan dimengerti, bahkan seringkali penuh dengan pembalikan. Bacaan kita yang kita dengarkan tadi buktinya tokoh dari Lukas pasal 2 adalah para gembala, dalam bahasa Yunani adalah poime. Jamaknya adalah poimenoi. Itu gembala upahan, tapi tidak dianggap dan bukan siapa-siapa. Ya, tidak dianggap dan bukan siapa sama, tidak punya nama. Ya, tetapi karena mereka itulah lalu mendapatkan cerita indah dalam Lukas pasal 2. Yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa, yang di bawah menjadi yang terkemuka. Itulah Natal. Natal adalah kejutan dan perputaran-perputaran sebuah karya kerajaan Allah yang berbeda dengan ukuran dunia ini. Injil Lukas sangat khas karena menampilkan tokoh para gembala. Bukanlah berita Natal adalah kejutan. Mereka para gembala dalam teks ini menjadi tokoh utama ketika mereka kemudian mendapatkan berita yang mengejutkan itu. Reaksi mereka pertama adalah takut, ya, atau phobos.
malaikat itu menyanyi di depan mereka, dan kemudian para malaikat dengan ada kabar yang baik sekalipun. Saya ulang, bukankah berita Natal adalah kejutan? Mereka para gembala dalam teks ini menjadi tokoh utama ketika mereka kemudian mendapat berita yang mengejutkan itu. Reaksi mereka pertama adalah takut. Malaikat itu kemudian menyanyi di depan mereka, dan para malaikat dan ada kabar yang baik sekalipun dikatakan jangan takut. Tetapi mereka mengalami ketergetaran, atau dalam bahasa asingnya itu adalah vaksinumendum. Ya, rasa tergetar yang terpesona, takut yang juga diliputi rasa yang luar biasa kaget. Malaikat tahu, maka kalimat pertama adalah jangan takut. Karena ada berita gembira lahir bagimu hari ini. Bukan hari yang lain, yaitu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Diberi tanda adalah kamu akan menjumpai bayi yang terbaring di dalam palungan, atau dalam bahasa Yunaninya adalah fatne. Nah, diskusi tentang kandang ini menarik. Ada beberapa para teolog memaknai untuk mengingat-ingat yang tidak ada tempat penginapan itu. Bukan penginapan hotel. Kata yang dipakai penginapan tidak tepat. Penginapan yang di pasal 2 ayat yang ke-7 adalah dari kata aslinya kata luma. Kata luma seperti guest room untuk kerabat-kerabat yang waktu itu ikut sensus. Ya sudah penuh. Jadi bukan hotel. Kalau hotel itu dengan kata lain dalam bahasa Yunani adalah pandokeon atau pandokeos. Ya, yaitu sebagaimana yang dikisahkan di dalam Lukas 10 tentang cerita orang Samaria yang baik hati, yang merawat dan membawa orang yang sudah dirampok dan babak belur dibawa ke penginapan untuk dirawat. Di hotel tempat penginapan ini bukan yang dimaksud kata luma. Jadi guest room yang dimaksud tadi sebetulnya cuma rumah itu, terutama kata luma, sudah penuh sehingga Maria dan Yusuf tidak punya tempat di bagian tertentu yang tidak terlalu terhormat. Memang di situ ada binatang-binatang yang disimpan di situ. Tandanya adalah adanya patne atau palungan. Jadi kita bisa melihat di sana Bapak Ibu, melihat siapa tokoh-tokoh yang di sana, yaitu gembala, bayi kudus yang lahir di tempat di mana para binatang berada di palungan. Natal memang adalah penuh dengan kejutan. Mereka yang kecil mendapat berita heavenly joy atau nyanyian malaikat, nyanyian kemuliaan begitu rupa. Dikatakan di sana jangan takut. Nah, kemudian kalau kita lihat si para gembala ini mendapat rumus menarik dalam ayat 14. Kemuliaan bagi Allah. Kalau kita bisa meminjam satu istilah yang disampaikan atau yang dikatakan oleh Raymond Panikkar. Raymond Panikkar adalah seorang filsuf. Dia namakan itu adalah kosmoteatrik, misets, kosmos, theos, dan antros. Dunia dan yang ilahi, dan manusia yang berkelindan. Berita Natal adalah berkelindan yang kosmos, theos, dan antros. Kemuliaan bagi Allah yang di tempat maha tinggi dialami oleh mereka yang di bumi. Tetapi tidak semua mengalami. Yang mengalami damai sejahtera adalah mereka yang berkenan kepadanya. Dipakai istilah namanya eudokia. Eudokia artinya berkehendak baik. Jadi kalau kita mengalami damai sejahtera di bumi yang keras dan penuh dengan berbagai macam ketegangan ini, biarlah kita memiliki namanya eudokia atau kehendak baik. Maka walaupun Anda sebagai orang kecil, apapun status Anda akan mengalami kemuliaan Allah. Ini berita yang menyenangkan sekali. Kalau untuk mengalami kemuliaan, tidak harus menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang mulia secara sosial, kultural, politik, dan ideologis.
Milikilah kehendak yang baik, niat yang baik, atau pilihan yang baik. Kehendak baik hanya akan dapat diperoleh bila hidup tidak sama dengan dunia ini, tetapi percaya dan menerima dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Paulus memberikan suatu nasihat yang dituliskan dalam kitab Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dikatakan di sana, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan bumbimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 3 hal untuk dapat memiliki kehendak yang baik, yang berkenan kepada Allah. Pertama adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Hanya bila seluruh tubuh kita persembahkan dan digunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, maka kehendak baik akan semakin terpupuk dan bertumbuh di dalam batin kita. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Hidup percaya, menerima dan menyerahkan hidup kepada Kristus adalah hidup yang hanya mengikut Kristus. Standar dan teladan hidup itu tertuju hanya kepada Kristus. Nilai, gaya hidup dan pola hidup adalah Kristus. Dengan kata lain, satu-satunya yang berdaulat atas hidup adalah Yesus Kristus. Sedangkan saya adalah abdi, hamba yang tidak memiliki hak untuk memilih atau menolak apa yang diinginkan oleh Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus. Menyelaraskan seluruh pikiran dan perasaan saya seperti dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Sebagaimana Paulus mencatat dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang ketiga, berubah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi adalah kemutlakan untuk menjadi berubah. Pembaharuan perilaku hanya akan terjadi bila pikiran, pola pandangan berubah. Itu sebabnya pembaharuan pikiran dari dunia ke pikiran surgawi adalah keharusan bagi pengikut Kristus. Isi pikiran hanya akan berubah bila memikirkan hal-hal yang rohani dan mengisi pikiran dan memikirkan atau merenungkan serta melakukan firman itu sendiri, bukan oleh duniawi dan segala keinginannya. Dengan demikian, kesukaan setiap hari adalah merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi berkenan kepada Allah. Niat baik, kehendak baik, keinginan kita hanya hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah. Bahkan kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan yang sempurna kepada Allah. Orang yang memiliki kehendak baik akan mengalami damai sejahtera di bumi. Salom itu adalah berasal dari kata Ibrani. Dalam bahasa Yunani-nya adalah Iren, ya, atau Eirene. Damai sejahtera seperti yang kita barusan tadi baca. Dimensi pertama di dalam satu studi yang khususkan diri untuk hal itu bernama perioder. Ia mengatakan bahwa Salom atau Iren dalam PL atau PB ia mengatakan dimensi pertama dari kata Iren dan Salom itu adalah dimensi fisikal. Apa saja itu adalah tidak ada perang, tidak ada kelaparan, orang mendapat akses yang cukup. Itu namanya Salom.
baik-baiklah keadaanmu. Itulah namanya shalom. Dimensi yang kedua adalah tidak banyak seperti yang pertama, adalah dimensi relasional. Ya, ada konflik, pertengkaran, lalu rekonsiliatif atau rekonsiliasi. Nah, itulah dimensi yang kedua. Dimensi yang ketiga adalah moral etis. Itu juga adalah sebagai irene atau shalom. Dengan penjelasan ini kita dapat mengerti bagaimana ketika pada waktu itu seorang pejuang kemanusiaan bernama Martin Luther Jr. mengatakan, peace without justice is negative peace. Bisa loh damai sejahtera, harmoni, tapi kita mengabaikan keadilan. Bisa kita menjaga di permukaan semua nampak harmoni, tampak indah, ternyata dibangun dalam ketidakbenaran. Itu bisa terjadi seperti sebagaimana ya para pelayan-pelayan atau MC di gereja yang suka mengatakan shalom. Sangat luar biasa. Tetapi ketika pada waktu mengajak kita menyanyi lagu ajarilah kami saling mengasihi, kita saling berpegang tangan gitu, ya. Lalu apakah sungguh-sungguh kita mengasihi orang yang ada di sekitar kita? Adakah orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin dulu menjadi seseorang yang pernah menyakiti kita, apakah kita dapat mengasihi mereka? Kalau kita bisa mengasihi mereka, itulah shalom. Tapi kalau kita masih menyimpan kesalahan mereka, apakah itu shalom? Banyak orang seperti ini. Barangkali nampak begitu indah dalam dunia pekerjaan misalnya, yang nampak begitu saleh dalam ritual, tapi dalam dunia karya mengabaikan keadilan. Damai sejahtera menurut malaikat di sini ada di bumi di antara manusia, siapapun itu, gembala maupun bukan gembala saudara, tetapi memiliki kehendak yang baik. Dan kejutan saudara-saudara terletak pada kejutan paling besar. Menurut saya gembala itu menjadi malaikat. Argumentasinya adalah malaikat berasal dari bahasa Ibrani malak. Kalau kata diyunanikan angelos, artinya sebetulnya adalah utusan. Malak itu utusan bisa dalam bentuk menjadi malaikat seperti teks kita hormati tadi. Ada kemuliaan, heaven child, tetapi ketika Anda membawa suatu kehendak baik, lalu menghadirkan peace with justice, damai dengan keadilan, dalam dimensi fisikal, dalam dimensi relasi dan moral, maka Anda akan menjadi utusan. Itu berarti Anda adalah sebagai malaikat. Gembala awalnya terkejut karena mereka melihat malaikat-malaikat. Mereka kemudian sendiri menyaksikan hadirnya bayi Yesus di palungan. Mereka menceritakan kepada semua orang di situ apa yang mereka dengar dari malaikat itu menjadi semua tercengang. Bunda Maria menyimpan dalam hatinya. Setelah itu gembala-gembala kembali ke tempatnya, berarti kembali menjadi gembala secara baru. Tadinya mereka takut, sekarang mereka bersukacita dan mereka mengabarkan berita itu. Mereka menjadi utusan berita bahagia. Mereka menjadi utusan berita Tuhan, berita teologis bahwa irene dialami oleh yang berkehendak baik, yang eudokia. Ya, kita boleh siapa saja kita. Jika kita berkehendak baik, kita bisa menjadi pewarta damai sejahtera dan mengalami kemuliaan Allah. Itu berita yang dibawa para gembala. Jadi gembala menjadi utusan demikian. Berarti gembala menjadi malaikat. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, kita semua bisa menjadi malaikat. Siapapun kita yang telah percaya, yang menerima dan menyerahkan hidup kepada Kristus, yaitu manusia yang berkehendak baik. Tetapi sejauh kita menjadi utusan yang berkarya dengan berkehendak baik, memperjuangkan damai sejahtera, sehingga melalui karya orang-orang kecil mengalami kemuliaan Allah itu. Berita Natalnya seperti itu. Janganlah kita berpikir bahwa itu perlu dilakukan di tempat-tempat yang sangat tersohor, yang selalu disorot oleh kamera. Tidak, Bapak Ibu.
Lihatlah para gembala tak bernama. Mereka pulang ke tempatnya. Itu berarti mereka kembali ke kehidupan sehari-hari, ke dunia profesi mereka. Dalam hal ini yang sekret dan profan berkelindan. Siapapun kita, apapun jabatan, lembaga terhormat di mana kita berada, bisa kita menjadi pewarta kemuliaan Allah. Satu saja syaratnya adalah milikilah kehendak baik. Jangan kehendak yang tidak baik. Ya, hati yang murni mewartakan kebaikan Allah dan damai sejahtera Allah. Baik secara fisikal, di dalam usaha-usaha semacam itu, secara relasional, kita semua usahakan itu. Kita bisa berrekonsiliasi, kita bisa berdamai dengan siapapun, memberikan pengampunan dan penerimaan semua orang, dan juga secara moral dan etis. Jika itu menjadi menu kita, siapapun kita, apapun status kita, bahkan kalau kita pun paling kecil seperti para gembala tadi, maka kita akan menjadi balak. Anda adalah angelos, Anda adalah malaikat Tuhan. Jadilah malaikat Tuhan yang mengejutkan dunia ini. Selamat Hari Natal 2023. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau hadir di dunia ini, sehingga para malaikat surgawi bernyanyi kemuliaan bagi Allah. Dan damai sejahtera telah hadir di bumi ini. Bagi manusia yang berkenan kepadamu. Bagi manusia yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Oleh karenanya Tuhan, kalau berita malaikatmu itu, bahwa kehadiranmu di dunia ini memberi damai sejahtera. Biarlah melalui hidup kami yang telah Tuhan panggil dan pilih untuk menjadi orang percaya. Hidup kami seperti para gembala itu. Sekalipun tak punya nama, tak dianggap. Namun ada satu hal yang menjadi panggilan khusus dalam hidup setiap orang percaya adalah membawa berita kabar baik. Bahwa Yesus Kristus telah hadir di dunia ini untuk memberikan damai sejahtera bagi orang yang menerimanya. Kami bersedia dan menyediakan diri untuk itu. Untuk menjadi pembawa berita kabar baik. Kabar Natal yang penuh dengan kejutan. Yang membawa kehidupan dan yang membawa sukacita, damai sejahtera bagi dunia ini. Biarlah Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja
Mari kita akhiri ibadah kita. Terima kasih ya Tuhan, buat hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk mengingat akan kelahiran-Mu. Dan itu menjadi berita sukacita bagi kami. Dan sekaligus sukacita itu menguasai hidup kami. Karena Yesus Kristus telah hadir dalam hidup kami, bertakhta dan berdaulat atas kehidupan kami. Pimpin dan tuntunlah langkah kami. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya tangan Tuhan selalu terulur bagi kami untuk menolong, menyertai dan memimpin kami menjadi pembawa berita kabar baik-Mu. Pakailah kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Dan karenanya Tuhan, kami juga percaya ketika Engkau mengutus kami, maka Engkau juga menyertai kami, bahkan Engkau memberkati hidup kami. Itu sebabnya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada Engkau dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan yang menyertai Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sehingga apapun yang Engkau buat, dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin. Selamat Natal tahun 2023, Tuhan Yesus memberkati.